aslinya sebelum adanya Islam itu kan orang rata-rata beragama Kapitayan. Ana cerita sedikit. Kapitayan ini asasnya adalah animisme. Animisme itu meyakini adanya roh leluhur. Intinya, roh leluhur itu ketika menjelma pada suatu benda namanya dinamisme. Ketika bendanya itu hidup dan bergerak namanya naturalisme. Sehingga agama animisme, dinamisme, naturalisme itu satu rangkaian dijelmakan dalam nama Kapitayan. Sehingga Kapitayan itu sebetulnya agama yang punya Tuhan tuh, cuma sayang Tuhannya sudah hilang dari peredaran akal manusia sehingga dibikin sendiri akhirnya. Jadi Tuhannya udah hilang bentuknya. Nah, untuk membentuk itu mereka memiliki keyakinan Tuhan. Ya kan gitu. Di atas ini ada dewa yang tidak bisa menyentuh dan disentuh manusia. Dewa yang diyakini mereka adalah adalah Semar, Togok, kemudian Manik Maya. Ya. Nah, untuk supaya dia itu bisa berhubungan dengan manusia, kalau di agama Hindunya menciptakan Dewa Rama. Makanya Dewa Rama di dalam Buddha Hindu itu ditugasin untuk 3 dewa ini untuk memerangi raksasa yang memiliki sifat yang jelek, kemudian dibantu oleh pasukan Sugriwa yang tentara-tentaranya ketek itu loh Pak. Ya Sugriwa itu. Kemudian akhirnya menang. Kalau di Kapitayan itu Tuhannya namanya Tu. Ya. Makanya Sang Yang Tunggal, Sang Yang Wenang, Sang Yang Jagat Noto. Itu. 3 ini wakil di bumi. Tuhan. Makanya Tuhan yang jelek kebalik hantu. Nah, gitu. Tuhan yang benar Tuhan, yang jelek hantu. Gitu. Nah, kemudian ada sekalian untuk supaya Tuhan ini bisa dikenali manusia, dibentukkan di dalam tutu jelmaan, watu, watu, tugu, setu, tutu semua itu. Makanya rata-rata benda-benda yang disembah itu menggunakan tugu, watu. Nah, Tuhannya ini supaya senang harus ada sesajen dalam rangka untuk menyenangkan, menegosiasi. Makanya sajen itu sebagai alat negosiasi untuk menyenangkan Tuhan. Apalagi Tuhannya itu marah. Makanya sajennya dikencengi supaya Tuhannya senang. Nah, sajennya namanya apa? Tumpeng. Nah, juga kan? Tumpeng. Kemudian wadahnya tumpeng apa? Tumbu. Nah, lagi. Ya. Nah, di dalam proses beribadah, mereka juga ada ibadah untuk menyenangkan sembahyang. Karena nyembah kepada Sang Yang Tunggal, Sang Yang Wenang, sama Sang Yang itu tadi. Ya. Nah, mereka di dalam beribadah juga ada gerak, berdiri, rukuk, sujud. Berdiri ini namanya tulajek. Kemudian rukuknya tulangka, sujudnya namanya telungkup. Nah, bahasa kita telungkup. Nah, orang yang sudah sampai pada tingkatan bagus, baik, soleh, mutakin, kalau kita kan dapat titel mutakin. Mereka nanti yang sudah sampai dekat dengan tutu tadi mendapatkan titel juga ratu kalau orang gedean. Sehingga ratu itulah menjadi wakil dewa di dunia. Sehingga apa saja yang dilakukan ratu sah. Makanya suara raja, suara Tuhan. Suara ratu, suara Tuhan. Nah, kalau orang biasa mendapatkan titel datu. Datu. Nah, ini Kapitayan. Selamat malam. Jumpa lagi dengan Pak Gib di channel 0/0. Tadi telah kita saksikan ya, memang agak panjang supaya nggak gagal paham gitu loh. Mengatakan nih namanya Pak Zainal Abidin mengatakan kalau Tuhannya Kapitayan itu telah hilang, dipakai kata tu. Jadi Tuhan, hantu itu diambil dari bahasa Melayu. Itu yang pertama aja gitu loh, sebagai pembuka lah. Bukan bahasa Sanskerta. Kapitayan ini adalah agama Jawa kuno. Yang dijelaskan tadi panjang lebar itu salah semua. Yang benar cuman cara beribadahnya Kapitayan, yang tulajet, telungkup. Jadi gerakannya mirip-mirip dengan gerakan sholat. Kalau soal tumpeng itu bukan sesajen, beda lagi. Sesajen itu digunakan kalau orang Buddha gitu atau Konghucu itu kan menggunakan wangi-wangian gitu ya, wangi-wangian ya,
dupa gitu ya. Ini kalau orang Kapitayan zaman dulu yang dipakai itu kemenyan gitu. Emang ada sebagian setumpukan kayak makanan tapi nggak, beda dengan tumpeng. Tumpeng itu fungsinya untuk keselamatan, rasa bersyukur. Yang artinya itu adalah hidangan dari bahasa Jawa. Itu buat kita bersyukur, kita membagi rasa kebahagiaan bersama teman-teman, sama sanak saudara. Itu awalnya aja ya. Tapi yang dijelaskan tadi juga sangat-sangat ngaco gitu. Jadi sebelum Islam itu ada katanya. Nah ini ada yang namanya Kapitayan, dijelasin lah. Belajar dulu lah, baca dulu lah buku. Ada yang namanya buku Atlas Wali Songo. Nah buku ini itu fakta sejarah. Ya. Yang artinya buku ini di tahun 2014 menjadi buku terbaik non-fiksi. Ya. Artinya data-data sejarahnya itu aktual berdasarkan data arkeolog, data antropologi, seperti itu. Baik, kita akan bahas masalah Kapitayan. Kapitayan itu adalah agama Jawa kuno. Jadi dulu di Indonesia ini, kalau teman-teman cek di Google itu banyak sekali agama. Jawa, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada Kapitayan. Nanti di Jawa Barat ada yang namanya agama Sunda Wiwitan yang masih awet ya, Pak Git, sungguh-sungguh salut dengan Sunda Wiwitan yang masih awet dan masih sangat-sangat terawat oleh kaum Baduy. Kemudian ada Kaharingan di Kalimantan dan berbagai macam agama. Tapi kenapa sekarang hilang? Ya itulah, masuk agama-agama impor, agama Nusantara ini bubar gitu. Kalau kita balikkan lagi tadi ke Kapitayannya, kita kembali ke masalah Kapitayan yang disebut Tuhannya adalah Tuhan gitu, dari kata bahasa satu, itu salah besar. Tuhannya orang Kapitayan itu disebut nama dengan Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya ini artinya kosong. Jadi menyembah yang kosong. Ibadahnya yang kuno banget itu ibadahnya tuh ya, misalnya di hutan, kemudian di dalam goa, kemudian di makam. Ini bukan menyembah para leluhur, bukan. Dia adalah menyembah Sang Hyang Taya ini, atau boleh dikatakan dengan kata ganti Sang Hyang Tunggal. Sebetulnya ini nggak beda gitu. Misalnya Sang Hyang Taya itu dikatakan Allah gitu ya. Kemudian Sang Hyang Tunggal ini adalah sifatnya yang maha kuasa, yang maha satu. Orang-orang zaman sekarang udah nggak ngerti yang namanya Kapitayan itu apa dengan contoh seperti ini. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Islam itu berdasarkan fakta sejarah yang dituliskan oleh dinasti Tang, itu 674 itu udah masuk. Kemudian dituliskan oleh Marco Polo di 1292 di Nusantara itu sudah ada Islam. Dan kemudian Cheng Hu ya. Cheng Hu itu di tahun 1405 dan 1433. Ini fakta sejarah yang diakui oleh dunia. Jadi, ini Pak Git ringkas saja ya. Jadi, ketiga catatan sejarah tersebut mencatatkan orang yang beragama Islam di Indonesia saat itu, yang pertama adalah orang Persia, kemudian orang-orang Cina. Jadi 100% Cina yang pertama masuk ke Indonesia itu adalah Cina Muslim, berdasarkan fakta sejarah tadi. Kemudian ada fakta sejarah juga yang dari kitab lokal, yaitu kitab buatan Sunan Giri yang bernama Kitab Musara, itu menjelaskan pada abad ke-10 itu dari Persia, Sultan Al-Gaba itu mengirimkan 2000 keluarga untuk menyebarkan agama Islam. Tapi apa yang terjadi? Setahun kemudian, dalam waktu setahun itu habis tinggal 200 keluarga. Yang artinya ini dibunuhin lah sama orang-orang Nusantara. Mungkin ya cara penyebarannya ya mungkin kayak tadi gitu ya. Kalau Pak Git gambarkan penyebaran Islamnya tuh keras lah gitu. Ini haram, sikat sama orang Nusantara. Nah ini akhirnya yang membuat Sultan Al-Gaba ini
marah dan kemudian mengutuslah yang namanya Syekh Subakir ya. Syekh Subakir ini dikirim untuk negosiasi. Kalau menurut legenda dia bernegosiasi dengan Semarah gitu ya. Nah, legendanya gitu. Tapi kalau menurut Pak Git ini lebih dengan mendatangi ulama-ulama yang bukan muslim ya, ulama-ulama setempat lah, ulama Kapitayan, untuk menghimbau ya, mengangkatkan diri gitu. Tolong jangan ini dibunuhin gitu. Jangan dibunuhin supaya nggak habis tuh orang-orang Persia yang ada di Nusantara. Dan setelah itu menurut kitab Musyarah, nah, orang Persia ini atau Syekh Subakir ini setelah tugasnya selesai, dia kembali lagi ke Persia. Tapi ada satu versi lagi, yaitu Syekh Subakir itu dimakamkan di Gunung Tidar. Teman-teman bisa cek sendiri ke Gunung Tidar, dan sampai saat ini masih banyak orang yang berziarah ke Gunung Tidar. Tapi dalam faktanya Pak Git juga nggak tahu versi mana yang benar, ya, versi kitab atau versi makam yang ada di Gunung Tidar. Yang jelas setelah masuknya Syekh Subakir ini sudah tidak ada lagi orang-orang Persia, orang Islam yang dibunuhin lagi ya. Sudah selesai itu buku. Tapi 1292 kemudian 1405 Chenghu masuk, 1433 ini juga belum ada perkembangan. Jadi menurut fakta sejarah dari 674 sampai 1433 yang diperkirakan 800 tahun, itu sudah ada Islam di Indonesia tapi tidak berkembang. Karena Pulau Jawa ini menganut agama yang namanya Kapitayan. Nah, Kapitayan ini dulu waktu diajarkan pertama-tama oleh orang Persia pedagang itu bertanya waktu disebarkan agama Islam pertama kali ya, tanya, siapa Tuhanmu? Allah, kata orang Persia ya. Begitu ya ceritanya yang di atas Wali Songo. Allah itu ada di mana? Ada di Ars. Ars itu di mana? Ars itu di tingkatan surga yang paling tinggi. Oh, kata orang Kapitayan, Allah sama dong sama manusia punya tempat. Terus yang kedua, tanya lagi, kamu menyembah kemana? Ke arah Ka'bah. Ka'bah itu apa? Ka'bah itu sebuah bangunan sebagai arah sholatnya orang Islam. Nah, dibantah sama Kapitayan. Oh begitu, nyembahnya nyembah berhala toh. Kaget toh. Jadi yang dibilang sama orang Kapitayan dulu tidak menerima ini karena ini nggak sehat ya. Menurut orang Kapitayan, Islam ini nggak sehat dulu. Artinya yang pertama ya, Allah itu punya tempat. Yang kedua, yang disembah itu tempatnya berhala. Ini menurut orang Kapitayan ini nggak benar. Makanya Islam ditolak dalam 800 tahun begitu. Singkat cerita, ini kalau Pak Git jelasin lama sekali soalnya bisa 3 jam. Kalau detail gitu ya, Pak Git cuma singkat-singkat aja benang merahnya aja. Setelah ini 1433 tadi terakhir ya, catatan Chenghu bersama Mahuan juru tulisnya pada saat itu Chenghu juga sudah tua gitu ya. 1440, 7 tahun setelah itu menikahlah Raden Brawijaya V dari Majapahit dengan Putri Campa dari Vietnam Selatan, yang akhirnya Putri Campa ini mengajak keluarganya atau abangnya ya bernama Syekh Ibrahim Samarkondi yang mempunyai 2 anak. 2 anak itu yang pertama adalah Ali Murtado, kemudian yang kedua adalah Ali Rahman. Ali Murtado dan Ali Rahman datang ke Majapahit, kemudian diberi jabatan oleh Brawijaya V. Ali Murtado dijadikan Menteri Agama Islam. Kemudian Ali Rahman ini dijadikan imam masjid di Surabaya yang kita kenal dengan Sunan Ampel. Nah ini cikal bakalnya Wali Songo ini dari sini. Nah, jadi bukan penyebar Islam dari Arab dulu, bukan. Penyebar dari Arab bunuhin zaman dulu. Bentuknya Wali Songo itu 1470. Sunan Ampel ini udah punya murid Sunan Giri, kemudian punya anak Sunan Derajat, kemudian ya dia udah terkumpul lah, termasuk salah satunya tokoh yang awal yang nggak ditulis dan digambar itu adalah Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini sebetulnya dari kerajaan Malaka, belajar di Baghdad selama 17 tahun, terus menetap di Cirebon. Ini termasuk awalnya Wali Songo.
Cuman kalau digambar Wali Songo nggak ada di situ. Jadi Wali Songo ini tidak yang seperti digambar ya, yang digambar itu cuma ilustrasi aja, bukan seperti itu gambarnya blas. Karena Wali Songo ini rata-rata adalah keluarga dari kerajaan Majapahit, ya, yang diberikan lah. Jadi saat itu ada Kementerian Kapitayan, Kementerian Agama Hindu, Buddha, kemudian yang terakhir adalah Islam. Ini pun gara-gara Dewi Campa menikah dengan Brawijaya V, ya namanya istri gitu kan. Istri kan minta, "Bo, agamaku dijadiin kementerian." Nah, dibuatlah jadi 4 ini jadilah kementerian makanya dulu disebut dengan negara kertagama, yang artinya negara yang berdiri karena bermacam-macam agama. Kalau ustadz-ustadz yang model tadi mana ngerti yang begini, taunya halal, haram, masuk neraka, masuk surga. Itu yang Pak Git prihatinkan. Dia nggak ngerti dulu perjuangannya Wali Songo ini. Baik, kita kembali lagi ya. 1407 itu mulai penyebaran. Nah, di 1513 itu datang yang namanya Tommy Pires dari Portugis ya. Tommy Pires dari Portugis itu 1513, kemudian 1522 itu datang namanya Antonio Pigafetta. Ini datang juga dari Italia. Nah, kedua orang ini mencatat ya, seluruh penduduk Jawa 90% lah katakan gitu, itu Muslim. Adipatinya Muslim. Udah nggak ada lagi tuh pribumi yang kapitayan pada saat itu. Jadi catatan dunia ini yang dari 674 yang sampai 1403, 800 tahun ini sama sekali Islam itu ditolak. Kemudian data yang menyebutkan 1470 sampai 1513 artinya 40 sampai 50 tahun ya. Ini Islam berkembang sangat cepat di situ. Akibat siapa? Akibat trik dari Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang jelek-jelekin Wali Songo, orang nggak ngerti, orang sama sekali nggak ngerti tentang Wali Songo. Wali Songo ini menyebarkan dengan susah payah. Kalau nyebarin kayak model tadi, orang-orang yang begitu dibunuhin dulu. Benar-benar dibunuh habis. Ya udah terbukti ya di Kitab Mosoro itu 2000 keluarga dibantai dalam setahun, 1800 keluarga jadi 200 keluarga. Nah, seperti itu. Jadi Islam dulu diajarkan oleh Wali Songo awalnya itu gampang. Kowe mlebu Islam kok masuk surga. Cuman itu kok yang sebetulnya kalau kita cek di Islam sendiri, ajaran agama Islam itu nggak ada. Jadi istilahnya iming-imingi dulu lah, nah, baru mulai banyak penganutnya di situ. Nah, misalnya ada Pak Jono yang udah masuk Islam, gitu. Kan dipanggil pas meninggal nanti dikasih label lah gitu, Suwargi Pak Jono, ya artinya Pak Jono yang masuk surga. Ini label-label dari Wali Songo atau peninggalan dari Wali Songo yang disebut Suwargi Pak Jono. Ada juga yang Jenate Pak Jono gitu ya. Ya seperti itu teman-teman penyebarannya. Jadi kalau pagi ceritaan terus apalagi triknya Wali Songo macam-macam ya, termasuk yang tadi yang diceritain itu Dewa Brahma, Dewa Rama, terus kemudian pahlawan raksasa itu bukan, itu Dewa Wisnu, penitis kerama, dan maksud raksasa tadi adalah Dosomuko atau Rahwana, yang dibantu oleh ya kera-kera tadi ya seperti Sugriwo, yang Anoman lah yang paling topnya gitu kan. Sedikit lagi teman-teman, artinya gitu. Penyebaran lewat wayang itu disimbolkan oleh Sunan Kalijogo itu dengan Pandowo Limo. Pandowo Limo itu yang pertama itu adalah Puntadewa ini memiliki jimat kalimat saldo yang artinya ini adalah kalimat syahadat. Yang kedua, Bimo ini punya senjata yang namanya Ponconoko atau 5 senjata, itu sholat 5 waktu. Jadi syahadat, sholat 5 waktu. Yang ketiga Arjuna ini gangguannya perempuan, orang puasa ya biasalah gangguannya wanita gitu. Yang keempat, kelima ini Nangkulo Sadewo yang artinya zakat dan naik haji. Tapi dalam Islam zakat dan naik haji kan tidak sering dilakukan. Nah ini artinya di pewayangan pun 2 tokoh itu tuh jarang nongol dibandingin yang 3 ini. Jadi begitu filosofinya untuk melawan Kurawa. Kurawa ini adalah sebetulnya saudara ya, saudara sepupu dari Pandawa V. Dan ini
banyak jumlahnya, ada 100 ya. Jadi dari Duryodono, Dursomukho, Citraksi, Citrakso, dan berbagai macam lah. Nah, di situ adalah kumpulan-kumpulan kejahatan. Jadi prinsipnya, filosofinya adalah kalau kita ingin mengalahkan segala macam kejahatan, pegang yang 5 ini. Pegang rukun Islam. Itu filosofinya. Jadi yang dimana dijelaskan tadi oleh Zainal Abidin sangat-sangatlah ngawur. Menurut Pak Gir ini juga udah cukup banyak ya, tapi banyak sebetulnya belum diceritain gitu. Tapi ya menurut Pak Gir ini sudah cukup, benang merahnya sudah dapat, Rahayu Sagung Lumana.